Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang terus memberkati kita sampai hari ini. Pagi ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 11 hingga yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang ke-15 bagi kita semua. Firman Tuhan demikian: sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Tema renungan kita hari ini yaitu menjadi ciptaan baru. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, secara umum manusia lebih senang menampilkan penampilan luar. Karena terkadang orang menilai seseorang itu bukan dari hal yang lain, tetapi dari penampilan secara fisikly. Nah, sadar atau tidak sadar, hal ini juga mempengaruhi kita menilai kerohanian seseorang. Orang menilai kerohanian seseorang dari sesuatu yang nampak. Apakah orang tersebut dia rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut persekutuan, rajin melayani. Orang tersebut kita akan katakan dia adalah orang yang rohani. Memang saudara, tanda-tanda orang yang rohani adalah orang yang melakukan hal tersebut. Tetapi tidak otomatis orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan seperti demikian adalah orang yang rohani. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana ada orang-orang Yahudi Kristen, di mana mereka memaksa orang-orang non-Yahudi Kristen untuk melakukan hukum Taurat, untuk bersunat. Dan bagi mereka itulah yang membuktikan atau menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang telah diselamatkan. Jadi keselamatan tidak sekedar percaya Tuhan, tetapi keselamatan harus ditambah dengan melakukan ritual-ritual keagamaan, termasuk di dalamnya bersunat. Rasul Paulus ketika mendengar apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia, dia menyampaikan nasihat-nasihat kepada mereka. Hal yang paling penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah bahwa yang paling esensi dalam iman Kristen bukan bersunat atau tidak bersunat, bukan melakukan hukum Taurat, bukan melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi apakah engkau sudah menjadi ciptaan baru atau tidak. Saudara, orang yang telah percaya Tuhan harusnya menjadi orang yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya, menjadi ciptaan baru. Orang seperti apa yang telah mengalami ciptaan baru? Yaitu orang-orang yang sudah bertobat kepada Tuhan dan hatinya dijamah oleh Tuhan. Ketika hatinya dijamah oleh Tuhan, ada perubahan hidup. Dari hidup di dalam dosa kepada hidup dalam kebenaran. Dari hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dari orang yang tidak mencintai Tuhan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Dari orang yang senang akan dosa menjadi orang yang membenci dosa. Dan lebih daripada itu, orang yang telah mengalami ciptaan baru, dia hidup berbuah bagi Tuhan. Ada buah yang dihasilkan yang nampak dari sikapnya, dari perbuatannya, dari tindakannya. Karena itu saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Marilah kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Ini yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita selanjutnya. Kita percaya oleh anugerah Allah, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan, pembaruan dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.